Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ren Arianti. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Cidaun. Saya saat ini adalah salah satu peserta kegiatan upskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, bidang bisnis dan pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan PK6, pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan menerima surat masuk. Kita cek di email surat masuk. Di sini kita lihat di kotak masuk. Di sini ada beberapa surat yang masuk ke perusahaan kita ya dari rekanan bisnis perusahaan. Di sini ada surat dari PT Siha Perkasa, perihal perkenalan, ditujukan kepada PT Arianti Marin. Ya. Nah, kita akan download file surat masuk ini. Dan kita akan buka di folder download ya. Di sini kita akan pindahkan surat masuk ke dalam dokumen atau folder dokumen surat masuk. Di sini sudah ada beberapa surat masuk. Selanjutnya kita akan mencetak surat masuk dari PT Siha Perkasa yang sudah kita download tadi. Kita print untuk kita arsipkan. Lalu klik print. Dan selanjutnya kita akan mengirim surat keluar ya kepada, kita tulis di sini adalah alamat email perusahaan yang kita tuju dan subjeknya kita isi berdasarkan perihal dari surat yang ingin kita sampaikan. Dan berikutnya kita ambil bagian dari kepala surat. Di sini bisa kepada yang terhormat Direktur PT atau perusahaan yang kita tuju ya, dengan sedikit penjelasan dari maksud surat yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya kita lampirkan dokumen surat yang sudah kita buat dan kita kirim. Dan untuk mengecek apakah surat yang kita kirimkan sudah sukses dikirim, kita bisa cek dengan mengecek ulang apakah isi dokumennya sudah betul ya di laporan surat berkirim. Selanjutnya, kita akan mencetak surat keluar, surat yang kita kirim ke perusahaan rekanan bisnis perusahaan kita. Untuk selanjutnya nanti kita arsipkan di surat keluar. Oke, hasil cetakannya. Berikut adalah buku agenda surat masuk dan keluar PT Arianti Marin tahun 2024. Ini disatukan dalam satu format ya, surat masuk dan surat keluar. Di sini dapat nomor, kode, tanggal, kolom surat terbagi dua, nomor tanggal dari yang artinya surat masuk kepada artinya surat keluar, perihal ya hal yang ada dalam surat diteruskan kepada dan keterangan. Sini saya ambil contoh surat masuk, M itu surat masuk dan K adalah surat keluar. Di sini pada tanggal 3 Juni 2024 diterima dengan nomor surat ini yang tertera di surat dan ini tanggal yang tertera di surat. Dari artinya surat masuk dari PT Alpia Monojaya, Jalan Lapangan Ampera nomor 3 Ciledug Cirebon, perihal surat penawaran diteruskan kepada Bapak Ibu Direktur. Dan selanjutnya pengisiannya masih surat masuk di tanggal 7 Juni dengan nomor ini dan tanggal 5 Juni 2024 dari PT Lestari Travel Agency Jalan Hussein Kertadi Barat nomor 20 Subang, perihal surat tagihan diteruskan kepada bagian keuangan dan seterusnya. Nah, ini ada 20 surat masuk dan 20 surat keluar. Berikut ada lembar disposisi. Lembar disposisi ini ditujukan sebagai
instruksi dari pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang diterima oleh perusahaan. Di sini terdiri dari surat dari, di sini ada PT Cahaya Pelita, artinya pengirim surat adalah PT Cahaya Pelita dengan nomor surat 041 garis miring CP garis miring Romawi 6 garis miring 2024 dengan tanggal surat yang tertera di surat adalah 13 Juni 2024. Di bagian ini ada diterima tanggal diterima surat di perusahaan PT Arianti Marine, ya, 2 hari kemudian dari pembuatan surat di PT Cahaya Pelita. Dengan nomor agenda kita bisa lihat di buku agenda surat masuk. Di sini kita anggap ini nomor agenda surat adalah 001. Sifatnya adalah segera dan isi ringkas. Isi ringkas di sini diisi berdasarkan perihal dalam atau yang tertera dalam surat tersebut yang kita terima dari PT Cahaya Pelita. Di sini contohnya penagihan pembayaran dengan nomor faktur 023 garis miring CP tahun 2024, pembayaran untuk ATK perusahaan. Diteruskan kepada di sini bagian keuangan. Kenapa? Karena bagian untuk pembayaran, yang melakukan pembayaran. Di sini dengan hormat harap segera diproses untuk lebih lanjutnya. Dan di sini ada catatan bila perlu ditulis. Dan ini ditandatangani atau disetujui oleh Direktur PT Arianti Marine, ya, Bu Ayu Siti Padilla, Master Manajemen. Berikut adalah daftar klasifikasi arsip yang digunakan untuk mengelompokkan arsip-arsip. Dan di sini kita menggunakan sistem yang disusun berdasarkan subjek atau sistem masalah, di mana ada 3 masalah utama atau pokok, yaitu keuangan, KU, masalah pokok kedua yaitu pemasaran, PM, dan yang terakhir masalah pokok umum, UM. Di dalam masalah pokok keuangan, di sini ada sub masalah yaitu 01 titik anggaran, berikutnya 02 titik pembayaran, dan di bawah masalah pokok pemasaran di sini ada sub masalah yaitu 01 titik penawaran, ada 02 titik pesanan dan 03 titik keluhan. Dan di bagian masalah pokok bagian umum atau UM di sini ada sub masalah 01 titik kerjasama dan 02 titik undangan. Di dalam sub masalah 01 anggaran, masalah pokok keuangan di sini ada sub masalah yaitu 01.10 perencanaan anggaran dan 01.20 adalah laporan anggaran. Di dalam sub masalah pembayaran ada 2 sub masalah yaitu 02.10 tagihan pembayaran dan 02.20 konfirmasi pembayaran. Berikutnya di bagian masalah pokok pemasaran PM, di sini ada sub masalah 01 penawaran dan di dalamnya ada sub masalah 01.10 permintaan penawaran dan 01.20 konfirmasi penawaran produk. Berikutnya di sub masalah 02 titik pesanan, masih di bagian pemasaran, ini terbagi menjadi 3 sub masalah yaitu 02.10 pesanan produk, 02.20 konfirmasi pesanan, dan 02.30 penerimaan pesanan. Dan yang terakhir masih di bagian masalah pemasaran, di sini ada sub masalah 03 titik keluhan. Terdapat 2 sub masalah yaitu 03.10 keluhan produk dan 03.20 tindak lanjut keluhan. Dan yang terakhir di masalah pokok umum, bagian umum, di sini ada sub masalah 01 titik kerjasama, terbagi menjadi 2 sub masalah yaitu 01.10 penawaran kerjasama dan 01.20 persetujuan kerjasama. Selanjutnya yang terakhir sub masalah 02 titik undangan, masih di bagian umum, di sini terbagi menjadi 2 sub masalah yaitu 02.10 undangan rapat atau kerjasama dan yang terakhir 02.20 undangan seminar kegiatan lainnya. Dan ini yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan arsip di perusahaan PT Arianti Marine. Berikut ini adalah kartu indeks. Formatnya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini terdiri dari judul surat. Karena kita mengindeks surat berdasarkan subjek atau masalah, jadi di sini kita menulis judul surat dari PT Cahaya Pelita ditulis terbalik, ya, 2 hafal depan, belakang menjadi ditaruh di depan. Cahaya Pelita PT. Dan di sini pengindekan diambil dari 2 kata 2 huruf depan CA dengan nomor surat sesuai yang tertera di surat dari PT Cahaya Pelita, tanggal suratnya, terus perihal penagihan pembayaran, kode surat,
KU.02.10 yang artinya eh, perihal keuangan, sub 02 penagihan, dan titik 10 adalah penagihan pembayaran. Dan selanjutnya ini dari contoh kedua, sini ada judul surat JA Solusindo Global PT, ya karena kita mengindeks berdasarkan masalah, jadi penulisannya seperti ini. Dan di sini kodenya adalah diambil dari JA dua huruf depan nama perusahaan yang kita balik. Dan berikutnya nomor surat sesuai dengan nomor surat yang kita terima dari PT Global, PT JA Solusindo Global, ya, dengan tanggal surat dan perihal keluhan. Kode surat adalah pemasaran, titik 03 adalah subjeknya keluhan, dan titik 10 di sini adalah keluhan produk. Dan di sini ada daftar arsip yang terdiri dari nomor arsip, kode arsip di kolom surat terbagi menjadi nomor, tanggal, dari yang berarti surat masuk, dan kepada yang berarti surat keluar, uraian yang berarti perihal dari isi surat tersebut, jenis arsip, sifat, lokasi penyimpanan, dan keterangan. Di sini saya sudah membuat daftar arsip dan dimulai dari nomor urut 1 dengan kode arsip pemasaran 01.10 dengan nomor surat dan tanggalnya di sini dari berarti surat masuk, ya, kepada kosong uraian surat penawaran jenis arsip 1, sifat arsip asli dan penyimpanan di lemari arsip A. Berikutnya di nomor arsip 2 di sini ada keuangan sub bagian 02 dan sub sub 10 di sini dengan nomor 026 AG strip L strip EA, dan di sini ada Romawi 6 tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024 dengan surat dari perusahaan PT Lestari Travel Agency dengan alamat yang tertera, uraian surat tagihan, jenis arsip 1, sifat arsip asli disimpan di lemari arsip A, dan seterusnya. Setelah surat selesai diproses, kemudian surat akan diarsipkan. Sebelumnya diberikan kode terlebih dahulu pada bagian atas kanan surat dengan kode yang terdapat pada daftar klasifikasi arsip. Sebelum surat dimasukkan ke dalam map Snellhecter, terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam map Snellhecter berdasarkan daftar klasifikasi arsip yang telah ditentukan oleh perusahaan. Di dalam map Snellhecter terdapat beberapa guide, yaitu guide primer untuk sekat atau pemisah, masalah utama, guide sekunder untuk sekat atau pemisah submasalah, dan guide tersier untuk sekat atau pemisah sub-submasalah. Dan arsip setelah masuk di map Snellhecter, kita simpan dan amankan di lemari arsip yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, dan di sini ada arsip bulan Juni tahun 2024, ya, ada folder arsip bulan Juni tahun 2024. Di dalamnya terdapat 3 folder, ya, 3 folder utama ini ada keuangan KU, ada pemasaran PM, dan ada umum UM. Di dalam folder utama KU dapat 2 sub, yaitu KU 01 anggaran dan KU 02 pembayaran. Di dalam sub KU 01 anggaran terdapat 2 sub, yaitu sub KU 01.10 perencanaan anggaran dan sub KU 01.20 laporan anggaran. Di dalam folder sub KU 01.10 perencanaan anggaran, di sini tidak terdapat surat, masih kosong.
Dan di dalam folder sub KU 01.20 laporan anggaran, di sini pun sama masih kosong. Dan di sub KU 02 pembayaran, di sini ada dua folder sub KU 02.10 tagihan pembayaran dan sub KU 02.20 konfirmasi pembayaran. Di dalam folder sub KU 02.10 tagihan pembayaran, di sini terdapat 3 surat penagihan pembayaran, salah satunya penagihan pembayaran dari PT Aquamarine. Dan di folder sub KU 02.20 konfirmasi pembayaran, di sini ada satu surat tagihan. Dan di folder utama PM pemasaran, di sini ada subfolder PM01 penawaran dan subfolder PM02 pesanan dan yang terakhir sub PM03 keluhan. Di dalam sub PM01 penawaran terdapat dua folder sub yaitu sub PM.01.10 permintaan penawaran dan sub PM01.20 konfirmasi penawaran. Di dalam folder sub PM01.10 permintaan penawaran, di sini ada dua surat permintaan penawaran dari PT Jaya Pasifik dan PT Pamayan Sari. Dan di dalam folder sub PM01.20 konfirmasi penawaran produk, di sini ada dua surat konfirmasi produk ya dari PT Arus Samudra dan PT Abadi Jaya. Di dalam folder sub PM.02 pesanan terdapat 3 folder sub yaitu sub PM02.10 pesanan produk dan folder sub PM02.20 konfirmasi pesanan dan yang terakhir folder sub PM02.30 pengiriman pesanan. Di dalam folder subfolder PM02.10 pesanan produk terdapat satu surat pemesanan produk dan di dalam folder PM02.20 konfirmasi pesanan. Di sini ada dua surat konfirmasi pesanan, yaitu dari PT Benua Atlantik dan PT Marlin Jaya. Dan di folder atau di subfolder PM02.30 pengiriman pesanan, di sini terdapat satu surat. Dan di folder terakhir, di folder pemasaran, di sini ada folder PM03 keluhan. Di dalamnya terdapat dua subfolder PM03.10 keluhan produk dan folder PM03.20 tindak lanjut keluhan. Di dalam folder sub PM03.10 keluhan produk terdapat dua surat keluhan di sini dari PT Bima Jaya dan Pramedicine. Dan di dalam folder sub PM03.20 tindak lanjut keluhan, di sini terdapat dua surat tindak lanjut keluhan PT Bima Jaya dan PT Pramedicine. Kembali ke folder utama, di sini yang terakhir ada folder umum atau UM. Di dalamnya terdapat dua subfolder, yaitu folder UM.01 kerjasama dan folder UM.02 undang. Di dalam folder atau subfolder UM.01 kerjasama, di sini terdapat dua subfolder yang terdiri dari folder UM.01.10 penawaran kerjasama dan folder UM.01.20 persetujuan kerjasama. Di dalam folder sub UM.01.10 penawaran kerjasama ada satu surat tawaran kerjasama dari PT Sarip Sport. Dan di folder sub UM.01.20 persetujuan kerjasama, di sini terdapat satu surat dari PT Alfiah Manggajaya. Dan berikutnya di folder sub UM02 undangan, di sini terdapat dua folder sub yang terdiri dari sub UM.02.10 undangan rapat atau kerjasama, dan yang kedua adalah folder sub UM.02.20 undangan seminar atau kegiatan. Di dalam folder atau di dalam subfolder sub UM02.10 undangan rapat atau kerjasama terdapat dua surat undangan kerjasama atau MOU dari PT Samudra Jaya atau dan PT Pamayan Sari. Dan di folder atau subfolder UM02.20 undangan seminar atau kegiatan, di sini ada satu surat. Ini adalah penyimpanan surat secara digital, ya foldernya dan pengkodeannya harus sesuai. Berikut data checklist penerapan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual. Poin 1, terdapat kebijakan umum mengenai K3 ruang arsip. Poin 2, terdapat rak penyimpanan arsip yang aman. Poin 3, koridor antar rak cukup lebar dan nyaman. Poin 4, area penyimpanan terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Poin 5, tersedia alat bantu seperti tangga atau lift dalam kondisi baik. Poin 6, petugas penyimpanan arsip dilengkapi dengan perlengkapan pelindung, seperti sarung tangan saat mengangkat arsip. Poin 7, arsip diberi label dengan jelas sesuai dengan kode klasifikasi. Poin 8, label tidak mudah luntur atau rusak agar informasi tetap terbaca. Poin 9, dilakukannya inspeksi secara berkala terhadap kondisi rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan atau keausan. Yang terakhir,
ruangan penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembapan yang dapat merusak arsip. Ditandatangani Direktur PT Arianti Marine Ibu Ayu Siti Fadilah, Master Manajemen. Dan berikutnya ada data checklist penerapan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip digital. Poin 1, terdapat kebijakan umum mengenai K3 arsip digital. Poin 2, sistem penyimpanan digital dilengkapi dengan firewall dan antivirus yang terkini. Poin 3, terdapat kebijakan akses arsip digital yang ketat. Poin 4, pencadangan data dilakukan secara berkala dan disimpan di lokasi terpisah. Poin 5, proses pencadangan data dijalankan secara otomatis dan berhasil diverifikasi. Poin 6, peran dan izin akses pengguna dalam sistem penyimpanan digital telah ditetapkan secara jelas. Poin 7, hanya staf yang berwenang yang memiliki akses penuh ke data sensitif. Poin 8, kebijakan retensi data telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten. Poin 9, data yang sudah melewati masa retensi dihapus atau diarsipkan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, karyawan telah diberikan pelatihan tentang cara menggunakan sistem penyimpanan digital dengan aman dan efektif. Jangan lupa ditandatangani Direktur PT Arianti Marine Ibu Ayu Siti Fadilah, Master Manajemen. Berikut daftar checklist penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual. Poin 1, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Poin 2, terdapat batasan akses ke ruang penyimpanan arsip. Poin 3, terdapat kunci atau pengaman pintu yang efektif. Poin 4, terdapat kamera pengawas atau CCTV di sekitar area penyimpanan arsip. Poin 5, rak penyimpanan arsip terletak di area yang dapat terlihat dan diawasi dengan mudah. Poin 6, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan arsip. Poin 7, terdapat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau kehilangan arsip. Poin 8, terdapat prosedur tanggap darurat untuk menangani laporan pencurian atau kehilangan arsip. Poin 9, ada penyimpanan secara berkala kondisi keamanan ruang penyimpanan untuk mendeteksi tanda-tanda supaya penyadapan atau masuk tanpa izin. Dan yang terakhir, terdapat sistem alarm atau sensor keamanan untuk mendeteksi pergerakan atau aktivitas yang mencurigakan. Ditandatangani Direktur PT Arianti Marine Ibu Ayu Siti Fadilah. Berikut daftar checklist penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip digital. Poin 1, terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan. Poin 2, terdapat sistem autentifikasi yang kuat. Poin 3, terdapat metode autentifikasi ganda, two-factor authentication. Poin 4, terdapat batas akses ke arsip digital. Poin 5, adanya penetapan label izin akses yang sesuai, seperti hanya membaca, menulis, atau menghapus data. Poin 6, meninjau log aktivitas secara berkala untuk mendeteksi pola atau perilaku yang mencurigakan. Poin 7, perangkat lunak dilengkapi dengan patch keamanan terbaru. Poin 8, melakukan pencadangan data secara berkala. Poin 9, terdapat kebijakan retensi data sesuai dengan peraturan dan kebutuhan perusahaan. Poin 10, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan data yang baik, termasuk cara menghindari serangan phishing dan malware. Berikutnya disetujui oleh Direktur PT Arianti Marine. Sini. Ya, dan daftar checklistnya dicentang jika sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Thank you for watching.